video ini saya akan unboxing paket baru lagi. Jika sebelumnya saya unboxing HP keren yang sudah masuk kategori eksklusif, namun HP tersebut bukan flagship dari brandnya. Dan kali ini yang ada di box ini adalah varian flagship dari brand tersebut yang sudah mengadopsi holographic design. Jadi jika terkena cahaya keren banget, mewah banget, dan tampilannya eksklusif. Prosesor lebih kencang, RAM lebih besar, kamera juga sama-sama cakep kurang lebih, layarnya lebar, dan baterainya juga tergolong besar. Oke, langsung saja kita unboxing paket ini. Ini juga sudah support NFC ya teman-teman. Kita sobek seperti biasa. Dan seperti biasa untuk box dari smartphone-nya itu dilapisi kayak busa gini, mungkin buat melindungi getaran ya, karena pengirimannya jauh. Nah, ini bisa dilihat masih ada solasinya teman-teman. Nah, ini juga ada solasinya. Tunggu sebentar, mungkin saya akan sobek menggunakan ini aja. Ini bisa dilihat biasanya pakai pisau besar, dan ini pakai SIM ejector. Ya, tinggal gini aja sih, tinggal ditusuk dan geser. Nah, sudah bisa. Sekarang kita ambil boxnya, sama-sama hitam dengan HP yang sebelumnya ya. Nah, ini bisa dilihat, dan boxnya itu mirip banget. Di bagian sini juga masih kelihatan nggak penyok-penyok ya. Jadi untuk busanya juga ini work lah untuk pengiriman jarak jauh. Oke, langsung aja kita angkat untuk pelindung ininya. Dan untuk Umi Digi selalu ada giniannya, yang model baru tulisannya merah teman-teman. Dan ini masih segel ya, bisa dilihat. Untuk varian flagship dari Umi Digi ini benar-benar keren banget teman-teman. Dan desainnya itu jika dijajarin dengan HP yang jauh lebih mahal, lebih dari 5 juta pun nggak malu-maluin beneran. Oke, langsung aja. Ininya juga kita nggak sobek pakai pisau besar, tapi pakai SIM ejector aja. Coba ditusuk bagian sini, kita geser, kayaknya susah teman-teman. Sudah saya tekan ini. Nah, udah sobek. Udah sobek yang samping kiri dan samping kanannya sekarang. Tunggu sebentar. Nah, sudah sobek juga. Oke, sekarang kita angkat box bagian atasnya. Agak lengket nih. Mungkin 2 tangan. Benar-benar agak lengket. Nah, sudah bisa. Seperti biasa juga dapat kotakan kayak gini, ada logo Umi Digi, thanks, dan di sini ada tulisan giveaway under to win. Nah, ini adalah smartphone-nya teman-teman. Warnanya hitam ya, bisa dilihat. Ini 4 kamera, cuma kamera yang satunya tuh di sini kecil. Jadi seolah-olah ini mungkin kalau kita nggak perhatikan secara detail, kayaknya ini hanya sekedar kayak apa gitu ya. Yang jelas ini quad kamera juga, 48 megapiksel. Jadi mantap banget. Kalau yang bagian depan sini itu 32 megapiksel. Jadi udah mantap lah untuk dari segi kameranya. Nanti kita bahas smartphone-nya, kita letakkan di bagian sini terlebih dahulu, dan kita lihat isi amplopnya ini. Ada SIM ejector dan buku panduan. Untuk buku panduannya kayak gini, bisa dilihat biasa. Kita masukkan kembali. Dan dapat ya sewajarnya kabel USB dan sudah Type-C tentunya. Nah, itu bisa dilihat sudah Type-C. Kemudian ada adaptor. Adaptornya karena baterainya besar, pasti outputnya pun besar juga. Untuk outputnya ini 5 volt 2 ampere, 9 volt 2 ampere, dan 12 volt ini 1,5 ampere kayaknya. Bentar. Ya benar. Kayak nggak terlalu ketara ya, mungkin saya zoom biar teman-teman bisa lihat juga. Nah, itu bisa dilihat teman-teman. Oke, saya zoom out lagi. Sekarang kita bahas smartphone-nya. Kita lepas, kita udah dapat softcase dari bawahnya sih. Kita lepas softcase-nya, warna hitam ya untuk HP-nya. Wow banget nih. Nah, bentuk belakangnya itu benar-benar keren banget, seperti HP flagship yang baru-baru saat ini ya. Untuk kameranya yang paling besar ini 48 megapiksel teman-teman. Dan ini AI quad kamera ya. Yang 48 megapiksel ini super pixel 4-in-1 dengan aperture f1.79 1.79. Dan yang satunya ini yang agak gede berikutnya, yang agak kecil dari ini tapi lebih gede dari yang lain. Ini 13 megapiksel untuk ultra wide angle-nya.
FOV 120 derajat. Dan untuk yang ini mungkin deep kameranya ya. Kalau yang ini mungkin untuk makronya 2 cm distance. Jadi untuk fitur dari kameranya udah tergolong mantap lah. Kemudian bagian atas polosan bisa dilihat, bagian samping kanan. Nah, di sini nih yang paling enak itu. Kalau yang kemarin warna merah itu fingerprintnya ada di bagian belakang, kalau ini ada di samping kanan teman-teman, di bagian sini. Jadi kalau kita keluarkan lewat saku kemudian kepingin unlock, tinggal plug gini aja udah unlock. Jadi nyaman ya, nggak perlu ngeraba-ngeraba gini. Kalau kelihatan itu ya nggak masalah sih, tapi kalau fingerprint di bagian belakang itu kalau saya pribadi kurang suka. Saya lebih suka fingerprint bagian samping kanan atau di layar. Dan di bagian atasnya sini ada tombol volume up and down. Dan bisa dilihat untuk finishing frame-nya dan bodi belakang ini benar-benar senada, glossy, mantap banget lah. Dan tonjolan kamera belakangnya juga nggak terlalu menonjol, standar aja lah. Kemudian bagian bawah di sini bisa dilihat ada lubang speaker di bagian sini. Sebentar biar fokus, belum fokus nih. Nah, di sini ada lubang speaker, kemudian ada port Type-C-nya dan lubang kecil mikrofon dan port 3,5 mm buat headset. Di samping kiri ada tempat SIM card-nya. Ini triple slot ya teman-teman. Jadi 2 nano SIM ditambah 1 memori eksternal di bagian atasnya polosan. Oke, langsung aja kita kletek bagian atasnya ini set. Nah, dan kamera depannya di samping kiri atas ini 32 megapiksel menggunakan sensor dari Samsung S5KG-D1 teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang menggunakan HP dari Samsung dengan sensor yang sama kayak gitulah kurang lebih kualitasnya, dengan resolusi 32 megapiksel ya tentunya. Kemudian untuk layarnya sendiri ini sudah gede, yaitu 6,53 inch dengan resolusi Full HD Plus. Aspek rasionya 19,5 banding 9. Sudah mantap lah, dagunya juga tipis. Nah, ini bisa dilihat tipis ya. Oke, langsung aja kita nyalakan smartphone-nya. Ini tombol power juga teman-teman. Ini tadi saya pencet tut gitu. Maksudnya ya enak banget lah rasanya. Ditekan itu jadi tombol power. Kalau cuma disentuh itu hanya sebagai fingerprint scanner aja. Ini bisa dilihat untuk logo Umi Digi-nya. Android-nya juga sudah yang terbaru ya. Tunggu sebentar. Masih loading di logo Umi Digi. Nah, untuk animasi dari logo Umi Digi yang terbaru ya kayak gini teman-teman. Simple tapi kelihatan elegan. Nah, sudah, sebentar lagi akan masuk ke menu aktivasi. Kita tunggu sebentar. Dan untuk build quality dari smartphone Umi Digi yang keluaran baru-baru itu benar-benar mantap banget deh. Ini ada earpiece-nya juga di bagian sini, agak kecil. Dan untuk tampilan depannya ini benar-benar cakep banget ya teman-teman. Oke, langsung aja lah kita ganti untuk bahasa awalnya ini bahasa Inggris. Bisa dilihat English United States, kita ganti ke bahasa Indonesia. Kita scroll ke bawah bahasa Indonesia dan kita tekan mulai. Nah, di sini sih di layar kamera saya untuk layar HP-nya ini kelihatan kayak putih banget ya. Kontrasnya belum saya atur ya, baru saya aktivasi juga. Tunggu sebentar, lanjut, setuju. Tunggu sebentar, nggak perlu masukin pin biar nggak kelamaan. Agak sedikit beda karena Android-nya yang terbaru yang dipakai. Nah, untuk tampilan awalnya kayak gini. Saya akan redupin sedikit untuk layarnya, responsif banget untuk layarnya. Nah, bisa dilihat kayak gini teman-teman. Kita beralih ke menu yang lebih banyak, kayak gini menunya. Kita masuk ke bagian setelan. Nah, ini bisa dilihat ya, NFC. Jadi fitur NFC sudah tersemat di Umi Digi F2 ini. Ini generasi yang terbaru dari Umi Digi F1 Play. Kita back dan kita masuk ke bagian baterai. Untuk baterainya sisa 93% dari semenjak saya unboxing tadi. Dan untuk kapasitasnya di atas 5000 mAh sih. Jadi untuk kegunaan harian mantap banget lah. Tepatnya 5150 mAh untuk baterai dari Umi Digi F2 ini. Untuk dimensinya sendiri, panjangnya ini lumayan sih, 162,6 mm, dan untuk lebarnya ke sini ini 77,7 mm. Tebalnya jauh lebih tipis ketimbang yang merah kemarin saya unboxing itu sebelum video ini ya. Untuk tebalnya 8,7 mm dan bobotnya ini mantap teman-teman.
215 gram. Jadi feel-nya itu waktu digenggam kayak gini seperti HP yang gimana gitu ya, nggak keentengan lah. Karena saya pribadi kalau pegang HP yang enteng itu kayak gimana, rasanya tuh kurang mantap gitu. Sementara untuk spek yang ada yang ditunjukin di sistem, kita lihat cuma gini aja di bagian tentang ya, sistem kemudian tentang. RAM-nya 6 GB, internal 128 GB, jadi gede, jauh lebih gede ketimbang yang kemarin saya unboxing. Tapi untuk modelnya atau style dari HP-nya mungkin relatif, tapi ini sudah keren banget sih. Yang kemarin juga keren, cuma aja fingerprintnya ada di belakang ya. Andaikan fingerprintnya ada di samping kanan, itu juga akan jauh lebih keren. Kita back dan kita masuk ke fitur keamanan. Untuk keamanan, fingerprint bagian samping kanan dan face unlock tentunya juga sudah tersedia. Nah, ini bisa dilihat muka-muka kunci ini adalah face unlock dan sidik jari. Kemudian kita back lagi, kita masuk ke bagian memori internal. Dari bawaannya 128 GB itu yang terpakai 6%, bukan 16 tadi hampir saya sebut, atau sebesar 7,89 GB dari fullnya 128 GB itu. Udah gede sih, kita juga bisa menambahkan memori eksternal di bagian sini ya. Dan kita coba kameranya. Dan kita jepret sebentar. Ini izinkan. Kita jepret daun-daunan palsu ini, fokus, cekrik. Dan kita lihat hasilnya. Zoom. Ini udah di zoom. Bisa dilihat hasilnya. Teman-teman bisa muter video ini di resolusi Full HD Plus ya, 60 fps. Benar-benar fokusnya yang saya sentuh tadi di bagian sini tajam banget. Ini kayaknya ya memang nggak kalau yang dibandingkan dengan yang merah kemarin sebelum video unboxing yang satu ini, itu nggak jauh beda, tapi untuk RAM-nya dan prosesor ini jauh lebih tinggi. Untuk kamera memang ya susu aja, mungkin setara lah. Untuk tampilan depan dari Umi Digi F2 ini benar-benar keren banget, meskipun dijajarin dengan HP yang jauh lebih mahal, nggak malu-maluin lah. Ibaratnya di harga yang lebih terjangkau kita bisa mendapatkan HP yang sekeren ini. Oh ya, hampir lupa tadi prosesornya belum saya sebut ya, menggunakan Helio P70, lebih tinggi ketimbang Umi Digi Power 3, tapi baterainya lebih besar yang Umi Digi Power 3. Tadi hampir lupa sih nyebutin prosesornya. Dan dibantu dengan GPU AR Mali G72 MP3 dengan speed up to 900 MHz. Mungkin segitu dulu untuk unboxing dan review singkat dari Umi Digi F2 ini. Dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain. Barangkali ada video HP yang tergolong murah dan bisa dijadikan referensi untuk membeli HP baru. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.